Pak Anies melihat kinerja politiknya tidak perform, tidak 100%. Ada yang dilakukan tapi tidak 100% tuntas. Itu yang kita rasakan juga. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu sangat menarik karena ini merupakan refleksi politik rekam jejak Anies, karena Pak Anies ini sering membahasakan kalau dia misalnya bersafari politik yang akhir-akhir ini dia kadang tidak menjawab. Misalnya ada beberapa berita yang viral kemarin pada saat ditanya di sebuah podcast soal HTI, soal apakah mau dihidupkan kembali, dan dia hanya membangun narasi atau diksi yang lain, tidak menjawab secara tegas. Nah, ini sahabat-sahabat, saya juga akan mencoba merefleksikan lagi kembali sebenarnya janji-janji Pak Anies di waktu atau visi misi Pak Anies di waktu kandidat calon gubernur kemarin, apakah tuntas sampai hari ini? Nah, itu yang kita mau coba lihat, refleksikan ulang sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat, tetapi lebih lengkap dan jelasnya mari kita lihat videonya. Sekilas memang begitu banyak visi dan misi besar yang kita tangkap, Bang. Ketika Anies bicara secara lantang, dia akan berdiri tegak bersama rakyat Jakarta, menolak reklamasi. Semua orang suka, Bang. Siapa yang tidak suka? Semua orang suka ketika Anies bilang berpihak kepada rakyat Jakarta. Ingin bikin DP rumah 0%, 232.000 sekian. Semua orang senang. Anies berjanji tidak akan melakukan penggusuran secara paksa. Anies dan Sandi bicara akan melakukan jakpreneur. Saat itu istilahnya masih OKOC. 200.000 wirausahawan. Wah, itu luar biasa. Dan itu yang sebenarnya ingin dibanggakan oleh Anies dan Sandi. Mari kita cek satu-satu. Di zaman Anies apakah reklamasi lanjut? Ada sebagian. Dan itu harus kita akui. Yang dicabut juga banyak, 13 izin reklamasi di stop. Tapi sebagian yang lainnya ada. Ya, itu beredar sampai sekarang di media, di record dengan bagus. Ya, saya nggak mau nyebut, Bang Gais sudah tahu, Bang Batar sudah tahu. Artinya apa? Tidak 100% janji politik Anies soal stop reklamasi itu dipenuhi. Ada yang lanjut, tapi sebagian yang lainnya di stop. Nah, itu yang saya bilang harus proporsional, supaya kita tidak terjebak pada pembelahan yang menurut saya tidak ada gunanya. Yang kedua, sudah disebutkan oleh Mas William, ketika janji 232.000, DP rumah 0%, ya, faktanya sampai sekarang tidak sesuai dengan target, Bang. Harus diakui, targetnya diturunkan jadi 10.000, sempat dirumorkan diturunkan jadi 7.000. Itu pun juga tidak sesuai dengan target, hanya 10%. Dan bahkan kita tahu bersama pembebasan tanahnya soal DP 0% juga bermasalah. Ada yang sudah jadi tersangka. Kita tidak bisa menutup mata ini semua. Tapi bahwa ada mimpi besar yang dimiliki oleh Anies dan Sandi saat itu, ya. Pada level implementasi, ya kita juga tahu cuma 0%. Terkait dengan penggusuran, oke, penggusuran secara paksa, secara simbolik, misalnya kampung akuarium kemarin dibangun kembali oleh Anies, semua orang tepuk tangan. Tapi catatan LBH Jakarta, Bang, kita tidak bisa menutup mata. 2019, 2020, Anies juga banyak penggusuran, ya, demi kota administrasi dan tertib dan indah di Jakarta. Jakarta Selatan misalnya ada 20 titik yang digusur. Jakarta Pusat ada 22 titik. Jakarta Timur ada 12, Jakarta Barat ada 10. Itu fix dan firm. Makanya ketika Anies 3 tahun masa jabatan politiknya dikritik oleh teman-teman LBH karena dianggap tidak memenuhi janji politiknya. Dan itu terrecord sampai sekarang dan tidak ada yang bisa membantah. Coba dijelaskan juga ini, Bang Karni. Itu yang digusurnya itu kenapa? Itu variabel-variabel ya kan? Yang menurut saya kenapa kalau Anies digusurnya dikarenakan dia menempati lahan yang harusnya milik publik. Kemudian ini jangan dipolitisasi bahwa ini penggusuran, gitu. Harus jelas juga tapaknya itu punya siapa, gitu. Apakah dia di sempadan sungai
Ataukah dia menempati tanah negara yang harusnya menjadi milik publik? Menurut abang sebagai orang dalam apa itu alasan digusur? Saya bukan orang dalam mana saya? Yang orang dalam sebelah tuh. Jadi sama-sama nggak tahu. Jadi nggak perlu dijawab karena dia nggak tahu juga. Lanjut. Bukan masalah nggak tahu. Kalau kita ingin kemudian mencerdaskan masyarakat Jakarta dengan memberikan masukan pada hari ini, maka harus jelas kenapa dia direlokasi. Apakah karena itu tanah dia? Tidak mungkin kalau dia bersertifikat di situ kemudian direlokasi. Bang Bestari punya datanya nggak? Kalau punya datanya bantah aja. Kalau nggak punya data tidak akan mungkin tanah siapapun termasuk rumah Pak Teddy digusur kalau Anda punya sertifikatnya. Konteksnya bukan itu. Ya, itu harus disampaikan dulu. Ketika Anda menyampaikannya adalah bahwa tanah ini harus diambil oleh negara untuk dimanfaatkan untuk kepentingan publik karena ini tanah bukan milik mereka. Harus ada kata-kata seperti itu baru fair. Kalau tidak, ini hoax. Saya kira itu. Nah, coba silakan beliau sampaikan bahwa data yang disampaikan. Ini moderatornya Bang Karni, jadi bukan Bung Teddy. Bung Teddy nanti dengan Bung Geis lagi. Juga lanjut lagi. Jangan Bung Geis PSI saja. Bagi-bagi lah. PSI sudah bagus depannya. Bagi-bagi lah. Nah, saya mau lanjutkan di situ. Ini kan LBH yang ngomong. Kita tahu siapa aktivisnya, kantornya di mana, diumumkan di websitenya. Kalau memang data-data yang disampaikan oleh aktivis lingkungan dan aktivis hukum ini dianggap hoax dan fitnah, mestinya ada bantahan sejak awal, Bang. Saya tidak mengatakan LBH hoax atau apa. Yang membawa hari ini ke forum ini adalah Anda. Oh iya, saya tanyakan, apakah lapak tanahnya itu turut dijelaskan milik siapa? Karena tidak mungkin rumah kita digusur kalau kita kemudian surat dan administrasinya lengkap. Sampaikan itu secara benar supaya masyarakat mendapat pencerahan. Itu saja saya kira. Maka penelitian yang seperti ini harus berulang kali diuji. Saya kira itu. Ya, ini problemnya. Bertanya pun juga harus pakai data, Bang. Iya, makanya tunjukkan sekarang dulu gini apa. Ini data hotel terbuka ini, ya. Ini hotel ini boleh nggak digusur? Bentar dulu, ini data terbuka hotel ini ya. boleh nggak digusur? Nggak boleh. Dan karena saya surat-suratnya lengkap. Berulang-ulang. Saya cross-check berulang-ulang ini datanya. Gitu. Makanya saya bilang, Mas. Maka ketika ada dirampas tanah itu perbuatan pidana. Makanya saya bilang, gitu Mas, loh. konteks yang dibicarakan itu berbeda dengan yang saya Mas sampaikan. Jadi lanjut aja. Saya mau lanjut itu ya, Bang. Karena dia tidak mau sama sekali tidak memiliki data. Lanjut. Ini perlu disampaikan secara benar. Kalau memang tanah yang dimiliki oleh orang per orang secara sah dan legal sesuai aturan. Gimana Bang, saya mau menyampaikan secara baik, sah dan benar belum selesai dipotong. Anda sudah mengatakan tadi bahwa terjadi penggusuran ini itu. Tapi itu disebutkan datanya. Di atas tanah siapa? Itu kan disebutkan datanya. Saya belum titik, ini baru koma. Iya. Artinya apa? Ini kan yang jelas data terbuka. Ya, bisa diomongkan besok. Gugat itu LBH-nya. Minta datanya. Ngomong hari ini di sini, ya saya ngomong di sini, gitu loh. Saya kan bisa saja itu menjadi bahan saya untuk kemudian melakukan advokasi, boleh, gitu loh. Itu melihat data-data faktual yang muncul. Dan ini lama loh. Ini data 2019, data tahun 2020, data 2019 nggak ada yang bantah kok. Oh tidak ada yang nanya kritis-kritis begini. Kan saya kan menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya diskusi dan saya teliti. Ya, kenapa kalau ini saya yang menyampaikan, kenapa tiba-tiba diprotes? Kan begitu, Pak. Enggak masalah sih sebenarnya. Apakah datanya valid? Enggak dari dulu. Memang dia digusur. Jadi digusur itu Anda harus sampaikan sebetulnya tanahnya milik siapa. Itu aja. Saya mau stop di situ. Ini adalah variabel-variabel. Kalau cuma disampaikan itu motor saya ditangkap polisi, orang motornya mungkin bodong. Itu. Tapi sampaikanlah bodongnya. Jadi itu soal apa variabel-variabel yang kemudian membuat begitu banyak kritik ke polisi. Saya nggak soal konten. Variabel itu apa? Variabel, unsur-unsur. Ya. Anda tolong maklumi usia saya, karena saya dengar Anda bilang itu adalah unsur-unsur yang seringkali dikutip oleh berbagai aktivis yang menilai Pak Anies melihat kinerja politiknya tidak perform, tidak 100%.
ada yang dilakukan tapi tidak 100% tuntas. Itu yang kita rasakan juga. Nah, itu tadi sahabat-sahabat ya, panjang sekali ya perdebatannya karena dibantah di tengah jalan. Tetapi kita hanya mau menyampaikan bahwa betul apa yang disampaikan, bahwa dengan janji-janji misalnya tidak menggusur, ternyata dia lakukan penggusuran. Kemudian soal bagaimana penanganan banjir di DKI Jakarta yang tidak tuntas sampai hari ini. Kemudian sekaitan dengan misalnya 0 DP itu ada, tetapi lahannya lagi yang bermasalah dan target-targetnya diturunkan sampai selesai Pak Anies menjabat sebagai gubernur. Saya kira ini merupakan refleksi untuk kita semua sebagai warga negara. Kalaupun seandainya Anies Baswedan itu jadi masuk sebagai calon kandidat presiden dengan membangun narasi bahwa mari kita lihat apa yang kita pernah lakukan. Nah, inilah yang pernah dilakukan oleh Anies Baswedan. Saya kira itu sahabat-sahabat, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.